Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, disyukur kita haturkan senantiasa dan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia nikmatnya kita bisa berkumpul lagi di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian kitab Al-Kabair, pembahasan dosa yang pertama yaitu dosa kesyirikan, yaitu syirik yang ke-8, yaitu syirik dalam ketaatan. Yang mana bab ini harus hati-hati karena kalau salah bisa fatal gitu. Dimana dalam syirik dalam ketaatan ini dibagi menjadi 3, yaitu syirik dalam ketaatan tentang ibadah, ketaatan tentang hukum, dan ketaatan tentang pemimpin. Kalau nggak hati-hati, nggak alon-alon bisa merucut. Terkait ibadah, pertemuan yang terakhir pernah kita bahas bahwasanya intinya segala bentuk ibadah yang terbaik adalah yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar kali tinggi bahwasanya singkatnya dirangkum oleh Imam Malik rahimahullah. Dia mengatakan, man ahdasa fil Islam bid'atan yaroha hasanatan. Siapa yang kemudian membuat ritual ibadah sendiri, jadi ini pelakunya yang membuatnya, kreatornya bukan pengikutnya. Nah, pengikutnya namanya ahli bid'ah, ini pembuatnya. Jadi orang yang membuat benar-benar membuat. Jadi dia nggak puas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, nggak puas dengan semua yang tercantum dalam kitab fikih, dia buat sendiri gitu. Kata Imam Malik, man ahdasa fil Islam bid'atan yaroha hasanatan. Siapa yang membuat syariat, yang membuat ritual dalam Islam dan dia merasa itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Hakikatnya orang itu telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah. Artinya dengan kata lain beliau sedang mengatakan, ya Rasul, risalah jenengan kurang lengkap, kula lengkapi. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku cukupkan agama untuk kalian ini dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Atau nun jazakallahu khair. Kemudian Imam Malik menegaskan lagi, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunil yauma dinan. Yang pada hari ketika Muhammad SAW itu diutus masih hidup, itu kalau tidak pernah ditetapkan sebagai syariat ritual dalam Islam, maka sampai hari kiamat itu juga nggak akan pernah menjadi ritual. Makanya ini untuk kreatornya gitu. Jadi dalam urutan godaan syaitan kepada manusia yang paling parah itu syirik, di bawahnya adalah bid'ah. Dan bid'ah ini wasilah menuju syirik. Makanya kalau ormas kayak Muhammadiyah merumuskan TBC, T-nya apa? Tahayul, B-nya bid'ah, C-nya khurafat, itu pun tepat gitu. Karena semua ini pengantar menuju kesyirikan. Makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ini nggih ten mriku niku gitu. Ya, itu bab kesyirikan ketaatan terkait dengan ibadah. Kemudian malam hari ini kita masuk terkait tentang hukum. Nggih. Banyak saudara-saudara kita yang luput, akhirnya malah kemana-mana nggak karu-karuan, malah kebiahuyah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang yang yakin. Saya menggarisbawahi bahwasanya Allah menegaskan hukum Allah itu lebih baik daripada hukum manusia. Gampangnya ngeten lah, ketika panjenengan mundut
motor merek Honda gitu kan. Ini saya jelaskan dalam Masjid Istiqlal ini. Itu kemudian jenengan dikasih buku panduan Yamaha. Itu kalau jenengan teliti mesti jenengan nggak mau gitu. Tapi umumnya jenengan dikai buku panduan apa wae ora tau diwaca gitu. Langsung ditumpaki dijijal-jijal kok ora iso urip gitu, kok kancane gitu. Tapi kalau ngapunten jenengan ini orang yang taat SOP, jenengan cek tenan kok tulisannya kok motore Honda panduannya Yamaha, mesti protes jenengan. Ojo kok ngono, jakete we ora padha kadang protes kok. Motore PCX terus napa? Jakete Mega Pro menapa Tiger napa-napa kok jakete beda Mas, ora seri karo motore gitu ya. Nah, maka pada ayat ini Allah tegaskan bahwasanya hukum Allah itu lebih baik. Lebih baik, dan nanti insya Allah saya singgung dikit ini di mana lebih baiknya. Nah, kemudian Allah juga menegaskan pada Quran surat Asy-Syura, amlahum suraka'u sara'u lahum minad-din malam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Artinya ayat ini menegaskan bahwasanya aturan yang bertentangan dengan agama Islam itu akan menyebabkan kegaduhan. Sebagai contoh ketika panjenengan ngamati ya, kalau belajar ekonomi ekonomi makro, ekonomi internasional, itu bagaimana negara bayar riba kayak Amerika, begitu kemudian ada krisis ekonomi, itu mesti geret negara-negara kecil yang bertransaksi dengan dia. 2008 2000 pinten meleh nggih 2010 pokoknya hampir tiap 4 tahun atau 5 tahun sekali itu mesti ada krisis. Dan yang namanya riba itu ketika ketemu dengan pandemi kayak Covid kemarin itu tambah nggak karu-karuan, dimana orang nggak bisa kerja, nggak boleh keluar rumah, tapi ditinggal turu utangnya nambah gitu. Beda kalau pakai konsep syariah. Kalau memang usahanya nggak jalan, maka kerugian ditanggung oleh yang punya modal. Tapi kalau jalan dan menguntungkan, lah baru dibagi keuntungannya. Tapi kok jalan dan nggak balik modal, maka semua pendapatan miliknya yang punya modal. Lah sing kerja ora itu apa-apa. Ya emang itu konsekuensinya gitu. Sehingga ketika kita amati negara-negara yang keluar dari Covid dalam kondisi baik-baik aja, itu hampir-hampir nggak ada, karena hampir semua itu berasaskan riba. Dan Indonesia untungnya itu memilih dual system, itu masih untung gitu kan. Artinya masih memilih kombinasi antara riba dan kemudian syariah, sehingga masih bisa bertahan, nggak sehancur beberapa negara yang sampai gulung tikar gitu kan. Apalagi negara-negara yang benar-benar dia mengandalkan hidupnya dari pariwisata kayak Maladewa, itu sampai minuman botolan itu dikirim dari Saudi gitu, karena airnya juga nggak bisa diminum karena dia di tengah lautan pada saat itu gitu. Maka kondisi-kondisi seperti itu kalau kita amati, tentu kalau kita kembalikan kepada ayat ini, jelas aturan Allah itu lebih baik dan lebih cakep. Bahkan negara Eropa hari ini melirik ekonomi syariah, walaupun mungkin bahasanya tidak disebut ekonomi syariah tapi ekonomi Islam gitu kan, karena nek syariah kesane nanti hukum potong tangan segala macam gitu kan. Maka kayak Inggris itu menjadi pusat studi ekonomi Islam dunia gitu, ada dosen UMS itu juga lulusan dari sana gitu. Dan itu termasuk yang maju gitu kan. Dan beberapa bank-bank yang berbasis di Eropa sudah menerapkan itu gitu. Karena memang lebih aman gitu, dari sisi resiko gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Bahwasanya jalanku ini loh jalan yang lurus, kamu tinggal ikuti. Kayak buku panduan tadi loh. Begitu jenengan mundut motor atau mobil dikasih kunci dan buku panduannya, tinggal jenengan waos. Insya Allah mboten klentu. Makanya untungnya motor kali mobil itu mboten didesain nek salah mencet bledos gitu. Pomo didesain salah pencet bledos, saya yakin jenengan pasti piye carane maca sik gitu. Ora mungkin waton nyemplungke kontak napa nek sakniki keyless pencet-pencet niku to. Nah, maka
Allah pastikan bahwasanya wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini loh jalan yang lurus. Makanya sampai saya ngamati dinamika di negeri kita nggih. Menteri Keuangan tuh sampai ngeluh karena beban berat ngopeni pensiunan gitu. Setahun habis duit 110 sampai 120 triliun. Nggih ngopeni panjenengan sing pensiunan niku lho. Dan kalau wingi pripun? Nabung. Enggak. Saya paham persepsi jenengan. Pripun? Lah enggak, saya paham persepsi jenengan. Saya paham. Makanya yang saya sampaikan Menteri Keuangan gitu kan. Kemudian Menteri Kumham ngeluh juga karena kokean ngopeni narapidana. Ning dalam konteks ASN, PNS berusaha dikurangi dengan skema ASN, kemudian diterapkan P3K. P3K kali ASN secara gaji sama tapi nggak ada pensiunnya untuk mengurangi beban pensiun gitu. Nah tapi nek penjahat, pripun yang ngurangi? Tetap diopeni gitu. Sehingga ketika hari ini hukum yang ada adalah masih menggunakan hukum Belanda, maka itu akan terus naik jumlah penjahat itu. Dan faktanya ngapunten mbok bilih kula mboten klentu. LP pun sami kebak to, Pak. Nggih pun full. Ngantos sak menika Karanganyar niku sisetan niku daerah pundi to niku. Meh arah Metesih niku. Niku enten berapa hektar ngoten didamel LP ten mriku niku. Mboten mudeng mengke penjahat king pundi niku dekek mriku. Napa khusus Karanganyar napa Jawa Tengah napa pundi gitu. Nggih. Sehingga yang harus kita pahami bahwasanya ketika pilihannya adalah mengambil hukum dari produk manusia, yang mana ketika orang bunuh orang maksimal 20 tahun, mungkin vonisnya 15 tahun, 2/3 masa tahanan, keluar 10 tahun gitu kan. Mungkin keluar juga belum tentu berbuat yang baik gitu kan. Sampai kula enten kajian ten wingi LP Solo niku, beberapa itu mantan napi itu sempat nanya sama saya gitu. Saya itu kalau masih ingat orang-orang yang memfitnah saya itu koyo rasane pengen tak apake ngono. Jadi emang bener-bener jiwa itu meronta-ronta untuk kemudian membalas dan seterusnya gitu. Makanya Allah pastikan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh gitu. Dan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah gitu. Kemudian Allah juga tekankan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 26, wala yusriku fi hukmihi ahada. Dan janganlah kalian mereka mengambil sekutu dalam menetapkan hukum. Artinya sebenarnya kalau kemudian kita mau kayak tadi loh, filosofi motor atau mobil tadi loh, bukunya panduan itu sudah ada, tinggal ngikut beres gitu sajannya. Tapi karena kemajemukan, karena berbagai macam ras, suku, agama dan seterusnya gitu kan, maka kemudian pilihannya yang bisa diterima semua pihak adalah menggunakan hukum yang ada. Walaupun begitu Menteri yang baru Pak Prof Yusril itu tetap mendorong agar kemudian KUHP ini direvisi dengan mengadopsi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ada hukum adat, ada hukum Islam, tapi Islam pun juga enggak kemudian menggunakan yang potong tangan kemudian bunuh balas bunuh, enggak. Tapi nanti ada penyelesaian non litigasi, jadi tidak menggunakan mekanisme pengadilan tapi ada mediasi, sehingga misal nanti orang dilukai orang, nek kowe wani ganti rugi sekian miliar ya wis keluarganya memaafkan, nggak akan dituntut dan seterusnya dalam rangka untuk mengurangi jumlah niku boleh, jumlah orang yang harus masuk ke tahanan dan harus dikasih makan gitu. Karena kan nggak mungkin kalau sudah dimasukkan situ nggak dikasih makan, ya tetap harus dikasih makan gitu. Wong kucing kalau kita pelihara masuk di kurungan nggak kita kasih makan, kita dosa, apalagi manusia gitu. Maka tadi itu ada dua kondisi yang ironi gitu. Di sisi lain pensiunan yang sudah ngurusi negara itu dianggap juga bagian dari beban yang membebani anggaran, tapi di sisi lain ada penjahat yang sudah melukai sebagian besar bangsa kita
dalam artian rakyat dan seterusnya dengan berbagai macam kasusnya, itu ya tetap diopeni gitu. Dua kondisi yang menurut saya ini ya dilema gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan lagi pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 22, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sungguhnya kami mendapati nenek moyang kami mengikuti satu ajaran dan kami hanya mengikuti jejak mereka. Makanya ketika apa yang ada yang dipakai hari ini kemudian tidak dievaluasi, tidak diperbaiki, tidak dimodifikasi, padahal fenomenanya jelas itu jumlah narapidana bertambah banyak, jumlah LP makin sempit, beberapa itu sampai berkelahi di dalamnya, sampai kebakaran, ada yang mati kalau nggak salah di Tangerang itu gitu kan. Maka kalau nggak dievaluasi lagi ya tentu agar kemudian bisa diterima oleh semua pihak ya tentu harus memasukkan semua parameter ya. Parameter hukum adat, parameter hukum agama, hukum adat juga tiap daerah beda-beda, adatnya di Jawa apa, adatnya di Sumatera apa, di Kalimantan apa gitu kan. Maka ya kalau itu nggak segera dieksekusi ya yang terjadi nggak cuman rumah yang harus diperbanyak tapi juga rumah tahanan yang juga harus diperbanyak, karena yang namanya inna nafsal amaratum bisu, yang namanya jiwa itu selalu nyuruh yang jelek-jelek. Bahkan hari ini orang-orang yang terlibat pada kriminalitas itu justru ada di usia-usia emas gitu, anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu kan, pada tawuran, pada bunuh orang gitu kan. Hal-hal seperti ini yang menjadi PR besar buat ya kita semua tentunya, dalam rangka untuk mencegah jangan sampai menambahi penghuni itu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan lagi pada Quran surat An-Nisa bahwasanya hukum itu adalah yang terbaik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tauhid wa qad umiru ayyakfuru bih. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka ingin berhakim kepada tauhid padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Ini penjelasannya, ini harus hati-hati. Karena ada sebagian orang yang kemudian merumuskan kalau Indonesia itu tidak berhukum dengan hukum Islam berarti Indonesia negara kafir, tentarane polisine tauhid, ASN-ne tauhid kabeh gitu. Enggak sesimpel itu nggih. Jadi kalau kita melihat Indonesia, konstruksi Indonesia, maka syirik dalam hal ketaatan ini saya masukkan di poin ke-8. Artinya jenengan harus lihat dari mulai poin yang pertama dulu. Apa itu? Menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, tawasul dan seterusnya. Itu masih banyak PR dari 1 sampai 7. Ketika panjenengan fokus di 8, maka hakikatnya 8 itu urutannya dari 1 gitu. Makanya dakwah yang mempromosikan tadi narasi seperti itu gak efektif, Pak. Sejak puluhan tahun saya dengar itu sampai detik ini gitu kan. Itu tidak menjadikan apapun yang signifikan di Indonesia. Sama sekali tidak, betul. Sampai ngapunten, sampai beliau yang berdakwah itu pun sudah sepuh sekalipun juga tidak kemudian menimbulkan perubahan yang signifikan di Indonesia gitu. Tapi justru ketika kita perbaiki dari yang level 1 turun, maka harapannya nanti orang itu akan terpanggil untuk kemudian memperbaiki di level yang ke-7 dan seterusnya, nanti ada level 9 setelah ini. Setelah bab syirik dalam ketaatan nanti ada syirik dalam kecintaan. Wah, itu tambah tipis lagi itu nanti. Cah nom-nom ini harus nyanyi itu kan, ya, hidupku hanya untukmu, aku siap mati untukmu dan seterusnya. Ya, itu syirik dalam kecintaan itu. Wah, itu banyak itu. Makanya ketika ini ngomongkan taubat ini saya masukkan di level yang ke-8. Ini menunjukkan PR kita itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Baru kemudian 8 pun itu tengah gitu loh, di B gitu. Di A-nya itu terkait dengan ibadah yang tadi sempat saya resum sedikit gitu kan. Maka dalam konteks ini seorang yang beriman, kita mau nggak mau harus menghadapi kondisi atau menerima keadaan kalau memang negara kita tidak menggunakan hukum agama. Tapi dalam hal pidana, itu loh yang perlu digarisbawahi. Adapun hukum selain pidana
di negeri kita ini dipakai, Pak. Dari mulai pengadilannya ada pengadilan agama, dari mulai tata cara pernikahannya ada KUA, dari mulai urusan haji ada yang ngurusinya, dari mulai ekonominya ada, dari mulai urusan apa meleh, urusan niku Idul Fitri, Idul Adha ada yang nata, dari mulai badan halal ada, dari mulai sertifikasi juleha, juru sembelih halal ada, dari mulai LP POM MUI, DSN MUI, MUI-nya semua komplit, Pak. Cuman hanya pada aturan pidana yang memang belum menunjukkan ada kondisi di mana Indonesia OTW menjadi baik ketika warganya baik, ya. Makanya bukan kemudian ngapunten nggih menyusupkan ini ke dalam narasi-narasi politik praktis, karena kalau itu sampai masuk, tentu orang-orang yang berpolitik praktis yang kontra dengan ini juga ada banyak. Tapi ini narasi ini harus disusupkan melalui kajian-kajian sehingga dihayati gitu. Dihayati sambil direnungi bahwasanya oh ternyata kalau kita tidak nata negeri ini dengan aturan ilahi Robbi, maka yang terjadinya nggih ngeten iki gitu kan. Itu sehingga dalam bab ini, ayat ini, saya secara pribadi lebih kepada mari kita sebagai orang beriman meyakini kalau memang hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum yang terbaik. Adapun negeri kita kok pilihannya sementara adalah begini, ya kita doakan gitu. Kita doakan agar kemudian menjadi tambah baik, sembari kita perbaiki dengan cara kita memperbaiki diri kita juga gitu. Makanya Allah berjanji wa'adallahu alladzina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum. Bahwasanya Allah punya janji akan menyerahkan kekuasaan itu kepada kalian. Kapan? Ya ketika kalian bertauhid gitu. Nah ini berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah 8B ini ujung gitu loh Pak. Sehingga jangan langsung loncat ke sini seolah-olah nanti yang sana-sana beres itu. Makanya ini yang harus kemudian kita pahami gitu. Sehingga tidak benar atau tidak bisa dibenarkan ketika ada sebagian kaum muslimin yang kemudian membawa narasi Indonesia ini negara tauhid, polisinya tauhid, tentaranya tauhid, ASN-nya tauhid, sehingga ada sebagian orang yang merumuskan jihad di dalam Indonesia, golek bedil, hanya orang 3, orang 4, ngaji kitab yang sangat sederhana, sangat tipis, kemudian difahami jihad adalah nembaki polisi gitu. Itu salah sekali, sangat salah itu. Termasuk orang-orang yang kemudian memahami bahwasanya Indonesia ini akan baik kalau kemudian gerejanya diledakkan, itu ya sangat salah sekali. Karena Nabi SAW jelas mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian merusui, melukai, menganiaya orang-orang kafir mu'ahad yang ada di dalam suatu negeri, artinya orang kafir yang dijamin oleh negara, apakah warganya sendiri atau orang luar yang masuk pakai visa, maka dia nggak akan mencium bau surga orang-orang yang membuat rusuh seperti itu. Sehingga ketika kita membahas bab jihad nanti bab lain lagi, itu benar-benar ketat Pak, itu nggak bisa kemudian sembarangan kita keluar dari rumah bawa senjata atau bawa petasan kemudian meledak di satu tempat terus kita mengklaim mati syahid, nggak bisa. Bukan seperti itu rumusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal hukum kita meyakini bahwasanya hukum yang tertinggi itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang terjadi di negeri ini tentu kita mendoakan dengan doa yang sebaik-baiknya agar kemudian Allah karuniakan kaum muslimin ini keteguhan hati untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kemudian mudahkan mendapatkan orang-orang yang baik untuk memimpin negeri ini. Sebagaimana Allah firmankan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhum bi ba'din. Dan seperti itulah kami karuniakan pemimpin atas orang dolim ya dari kalangan orang dolim. Artinya ketika kita sebagai warga negara kemudian tidak memperbaiki diri, lalu kemudian yang naik adalah orang-orang yang dolim, ya tentu itu sebuah sunatullah yang berlaku pada kita. Makanya ketika kita cermati urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu,
kemudian kita benar-benar amalkan, kita dakwahkan ke keluarga kita, wa anfusakum wa ahlikum naro, kita amalkan secara pribadi, kemudian kita dakwahkan kepada keluarga kita, dan itu kemudian turun temurun, wallahu alam mungkin 100 tahun lagi Indonesia menjadi negeri yang luar biasa, wallahu alam, kita nggak tahu. Dan dalam konteks itu kita nggak ditarget waktu, yang jelas adalah ikhtiar gitu kan, bukan target batasan harus sekian tahun harus berubah kayak RPJMN atau apa gitu, enggak gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku syirik ketaatan yang kedua yaitu tentang hukum. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu terkait dengan pemimpin. Nah, jadi terkait dengan ketaatan kepada pemimpin itu bisa masuk dalam level kesyirikan kapan? Ketika seorang pemimpin itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan kita ngikut gitu loh. Maka ketaatan kita pada pemimpin yang model seperti itu bisa memasukkan kita ke dalam kesyirikan. Dalilnya apa? Quran surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nah, ketika ayat ini dibacakan, seorang sahabat Adi bin Hatim protes, karena Adi bin Hatim ini seorang sahabat yang merupakan mu'alaf dari Nasrani. Pada waktu itu Adi bin Hatim pakai kalung salib, dan kemudian Nabi mengatakan inzaha, copotan kalungmu itu, salibmu itu, gitu kan. Itu berhala itu. Kemudian Nabi membaca ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang alim dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim protes, yaitu dia mengatakan bahwasanya amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Ya Rasul, yang saya tahu tuh mereka enggak menyembah pendetanya, enggak gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Tetapi loh Mas Adi, bukankah pendeta itu kalau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal kalian ngikut gitu kan. Wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu gitu kan. Kemudian Adi bin Hatim diam, enggak berani menjawab karena memang itu faktanya. Nah, saya mencoba untuk meramu, mengumpulkan beberapa poin gitu kan, beberapa poin yang tadi itu masuk dalam kategori menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang diikuti oleh orang-orang ahli kitab sekarang. Di dalam perjanjian lama dikatakan, jadi Alkitab itu ada dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama dikatakan bahwasanya janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, maka aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Jadi, maaf, ini perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru ini dikatakan bahwasanya hukum-hukum Taurat yang sebelah sini, hukum lama, itu enggak tak hapus loh. Aku datang untuk menggenapi. Sehingga nanti ada beberapa hukum itu yang enggak disebutkan di sini, artinya tinggal make, kayak undang-undang itu loh. Ketika undang-undang ini enggak dibikin undang-undang barunya, revisinya, maka berarti yang lama masih dipakai. Nah, kemudian saya coba rangkum. Yang pertama tentang hukum riba. Di perjanjian lama itu ada. Dikatakan bahwasanya dalam kitab Ulangan, janganlah kamu meminjam dengan bunga kepada saudaramu baik uang, makanan atau barang apapun yang dapat dipungut bunga. Kepada orang asing boleh kamu meminjam dengan bunga, tapi pada saudaramu janganlah kamu minjam dengan bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkatimu dalam segala pekerjaan dan seterusnya. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru juga ada. Dikatakan dalam Lukas, dan jika kamu meminjam kepada mereka yang kamu harapkan akan membayar, apakah keuntunganmu? Jadi meminta keuntungan. Bahkan orang-orang berdosa pun meminjam kepada sama mereka agar mereka dibayar kembali. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik dan meminjamlah tanpa mengharapkan kembali. Jadi enggak boleh minta tambahan. Nah, rangkumannya adalah bahwasanya dalam perjanjian lama riba diharamkan. Dalam perjanjian baru ditekankan bahwasanya kalau dalam pinjam meminjam harus dilandasi dengan kasih sayang, jangan membebani. Tapi yang terjadi, negara-negara mayoritas ini, agama ini justru mempraktekkan riba dan dibayar riba gitu. Kemudian terkait dengan larangan zina juga ada. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwasanya
Pada kitab Keluaran janganlah berzina. Kemudian dalam perjanjian barunya dikatakan dalam Matius, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini zina dengan mata dan zina dengan hati. Tapi prakteknya negara-negara itu hari ini mempraktekkan apa? Seks bebas. Bahkan mereka untuk kemudian sampai pada tahapan menikah mereka harus kumpul kebo dulu sekian lama, mungkin sampai punya anak beberapa lagi kemudian memutuskan untuk menikah. Dan itu naudzubillah ya, ditiru oleh beberapa artis di Indonesia gitu. Kemudian terkait homoseksual juga sama. Di perjanjian lama dikatakan janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara perempuan. Jadi tidur dengan laki-laki ini menggauli kayak menggauli perempuan, karena itu adalah sebuah kekejian. Kemudian dalam perjanjian barunya dikatakan atau tidak tahukah kamu dalam Korintus bahwa orang yang tidak benar tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Jangan sesat, baik orang yang melakukan pencabulan, penyembahan berhala maupun perzinahan maupun laki-laki yang tidur dengan laki-laki. Ini disebutkan gitu kan. Tapi prakteknya hampir semua negara bagian Amerika, bahkan Amerika secara umum melegalkan homoseksual. Bahkan nikahnya di gereja, saya nikahke pendetane. Sok-sok pendetane nggih homo juga gitu kan. Di beberapa film itu saya lihat pendetanya homo gitu kan. Jadi orang homo dinikahke pendeta homo, ya wis apa sih? Di Inggris juga sama, di Eropa semuanya sama. Bahkan OTW menuju Indonesia pada tanggal-tanggal tertentu hari kebebasan mereka itu nih Indonesia wis kasak-kusuk pengen merayakannya dengan berbagai macam. Delalah kok yo pilihan benderone yo pelangi, padahal ketika anak-anak kita, cucu kita itu diajari nyanyi napa? Pelangi-pelangi alangkah indahmu gitu kan. Makanya atos-atos gitu putra jenengan dari ini misal pakai baju pelangi atau pakai kaos kaki pelangi atau pakai sarung tangan pelangi atau kaos pelangi sama orang-orang itu iso dikintili Pak, iso dianggap podo. Oh berarti gue sealiran ya. Tinggal dijak ngamar, dijak dolan, hati-hati pokoknya. Homoseksual. Larangan makan babi juga ada. Pada perjanjian lama dikatakan dan babi karena itu memamah biak tetapi tidak memisahkan kukunya itu najis bagi kamu. Tapi yang terjadi pada perjanjian baru hilang, nggak ada hukumnya. Kemudian terkait dengan perintah berjilbab juga ada. Bahkan di perjanjian baru dikatakan setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak tertutup maka ia menghina kepalanya, karena sama saja dengan perempuan yang bercukur dan berpakaian gundul. Karena itu jika perempuan tidak mau menutupi kepalanya hendaklah ia mencukur rambutnya aja semuanya, tetapi jika itu memalukan bagi perempuan maka ia memotong rambutnya atau bercukur hendaklah ia menutup kepalanya. Jadi gampangannya nek kowe ra gelem nutupi sirahmu gitu kan, gundul sisan gitu. Nek gundul kuwi isin ya tutupen sirahmu gitu. Kan kudungan itu maksudnya. Kemudian ada juga perintah sunat gitu kan. Jadi hari ini nek jenengan ningali piye-piye yang keluar dari gereja mana ada yang kudungan kecuali suster gitu kan. Perintah sunat juga sama. Di perjanjian lama dikatakan inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus sunat. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10. Kemudian di perjanjian baru justru nggak ada. Malah dikatakan bahwasanya sunat itu bukan jika kamu disunat maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Malah ditolak itu sama Paulus. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya ada distorsi hukum. Nah inilah yang kemudian dimaknakan oleh Nabi SAW. Bukankah pendetamu itu ketika menghalalkan sesuatu mbok nut, mengharamkan sesuatu mbok nut gitu kan. Makanya hal-hal seperti ini jangan sampai tertiru oleh umat Islam. Sehingga dalam Al-Fatihah kita sehari 17 kali kita meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat yaitu Rasul dan para sahabat yang setia mengikuti beliau. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai yaitu Yahudi. Kemudian walad dolin dan orang-orang yang tersesat yaitu Nasoro. Kenapa Yahudi ini dimurkai? Karena dia tahu hukum, ngerti hukum ning ra dilakoni. Nasrani enggak ngerti hukum ning yo nglakoni sing liyane gitu. Artinya dia kemudian ngerti perjanjian lamanya begini, perjanjian barunya formatnya gini, dia ambil perjanjian baru, tapi kemudian dicomot pada hal-hal yang menyenangkan. Terkait jilbab tadi ya nggak dipakai. Terkait sunat juga, jangan nek tanya orang Nasoro, sunat rago yang sunat, misal jawab sunat. Wih aturan agama mau udu kan sehat. Loh dia ngerti fitrahnya kalau itu marai sehat, ning kemudian dia tidak mau menisbatkan itu kepada aturan agama. Padahal nek dia mau benar-benar membuka kitab ada gitu loh. Ngoten.
Kemudian larangan membuat patung. Cobi niki nggih enten tuh. Perjanjian lama dikatakan jangan membuat bagimu patung atau gambar apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi loh. Jadi gawe patung dekek dhuwur bumi ra entuk, digantung ning dhuwur ra entuk, dicemplungne kolam ya ra entuk gitu kan. Niku perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru dikatakan karena itu kita ini bukanlah keturunan Allah, maka kita tidak boleh menyangka bahwa keilahian itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang diukir oleh seni dan pikiran manusia. Jadi nggak boleh ngukir-ngukir gawe patung gitu kan. Nah tapi jangan lihat dari ini hampir semua gereja, hampir semua kuil di sini patung sak pirang-pirang. Makanya ada beberapa sekte Nasoro itu yang benar-benar nggak mau patung, nggak mau gambar, ada gitu. Tapi itu kemudian tidak menyebabkan menjadi Nasoro kita dadi ngono gitu, mboten. Justru yang ada yang kita lihat hampir semua Nasrani itu gerejanya ada patung, ada gambar, kemudian di basementnya ada makamnya para rahib-rahibnya. Dan itu sudah dinas oleh Nabi SAW. Jangan perlakukan aku seperti orang-orang Nasrani, di mana mereka ittakhadhu kubur anbiyaihim masajida. Mereka menjadikan kubur para nabinya, para orang-orang alimnya, rahib-rahibnya itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan itu di Eropa gereja-gereja tua itu bawahnya itu mesti kuburan-kuburan pendeta-pendeta yang dia keramatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kembalikan kepada bab kesyirikan kepada pimpinan, maka kita gunakan Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya kita dapati di situ kata taati itu hanya tercantum atau melekat pada Allah dan Rasul. Adapun kepada pemimpin wa ulil amri minkum enggak ada kata ati. Ini menunjukkan ketaatan kepada pemimpin harus sinkron dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan buat makhluk manusia manapun kalau asasnya adalah kemaksiatan kepada Allah. Artinya kalau dulu ngapunten pada zaman-zaman dulu itu pemerintah kota tertentu atau negara tertentu sempat kebingungan golek duit, akhirnya bikin rumusan apa? SDSB gitu kan. Maka orang yang beriman ya enggak bakal tuku raketanku ya dikongkon sama pemerintahnya gitu kan. Termasuk di ibu kota dulu sampai kangelan duit itu kemudian merumuskan legalisasi judi, sampai legalisasi prostitusi dan seterusnya, maka itu juga nggak boleh gitu. Termasuk ngapunten dalam konteks kota gitu. Ketika kemudian seorang muslim itu menjadi pemimpinnya, wali kota misalnya ngoten, maka nggak boleh kemudian menjadikan format pendapatan kotanya itu melalui pajak dari tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat hiburan yang bersifat haram, atau kemudian membeli saham-saham bir dan seterusnya, nggak boleh gitu. Maka ketaatan pada pemimpin ini wajib ketika pemimpin memberikan perintah yang tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kemudian dirumuskan lampu merah harus berhenti, ya kita sebagai orang Islam ya berhenti. Kalau kemudian di jalan harus pakai helm, ya kita orang Islam wajib pakai helm, karena nggak bertentangan dengan syariat. Makanya ngapunten nanti ada orang-orang yang tadi itu togat-togut itu kalau di jalan nggak mau pakai helm. Ketika ditanya kok kira helman ngapa mas itu, mergone negarane urung negara Islam mas itu. Loh, ampun nek kowe tiba apa ya ora bendet sirahmu gitu kan. Padahal ngapunten dia yo jenggoten ya brewok, yo nganggo gamis. Bawa putrane depan ada, tengah ada, belakangnya ada istrinya pakai cadar itu. Enggak pakai helm gitu. Padahal ketika terjadi kecelakaan ini enggak kaitannya dengan tadi Islam dan tidak Islam negaranya. Bahkan ketika ngapun dan kita di Amerika sekalipun ya kita tetap gue helm, itu kaitan sama keselamatan. Nah orang-orang itu enggak bisa move on, dia gebiah-uyah gitu loh. Jadi semuanya jadi salah. Padahal mau enggak mau loh, kita lahir di negeri ini, besar di negeri ini, ya, dan negeri ini mayoritas orang Islam, makanya negeri ini negeri Islam. Kalau kemudian dikatakan hukumnya belum berhukum Islam, maka tadi dari sekian parameter syariat itu hukum pidana yang memang belum dipakai. Makanya ketika panjenengan, ya, ada orang Islam yang ngerti jadi hukum apa namanya, hukum waris Islam ini wajib ngerti jadi gitu kan. Neng kok nek dinggo untuk SIP gitu. Akhirnya milih nganggo hukum
umum dum rata mergone ben entuk akeh mumpung hukume ora diwajibke ning Indonesia gitu. Nah ini salah juga. Makanya bentuk rata dum rata kemudian rumangsa entuk akeh nih ya enggak barokah gitu. Artinya walaupun hukum waris pembagiannya itu kita bebas, maka ketika panjenengan memang ngapunten nek jenengan kan jaler ya, ibu-ibu kan mesti dapatnya setengah dari laki-laki atau satu bagian, laki-laki 2 bagian. Ketika memang itu pembagian istri jenengan, ya jenengan harus nasihati, ora bagianmu iki mung semene, ora semono. Nek semono kuwi wis nggone hake dulurmu mbok jiko gitu, ora kena. Walaupun negara tidak mewajibkan, negara bebas, jenengan mau pakai aturan yang mana bebas. Jenengan ke notaris mau dibagi pirang persen wae bebas, notaris wis merem pokoke piye carane entuk akte gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian ketika kita menghayati hukum-hukum syariat tadi, maka ketika kita terapkan insya Allah aman Pak, itu barokai hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan kita dapati orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal. Kenapa kok masuk sana? Karena dikatakan dalam Quran Al-Ahzab ayat 67, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami dulu itu mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu karena ketaatan yang membabi buta itu, maka kami akhirnya masuk neraka gitu. Makanya di depan tadi saya sampaikan, ketaatan kita pada pemimpin wajib dengan catatan perintah rumusan undang-undang yang dibikin, aturan yang dibikin tidak bertentangan dengan syariat. Jadi misal ada aturan misal bahwasanya nikah ya harus dicatatkan, ya catatkanlah gitu. Nah, tapi nek aku nikah loro nyatetnya ini kangelan, ya berusahalah untuk bisa dicatat gitu. Karena nanti nek enggak dicatat, akhirnya ada sebagian orang sing kreatif gitu. Kreatif gitu. Jadi ketika yang disir itu adalah seorang perempuan yang dia enggak punya bapak, karena biasanya bapaknya pun sedo, delalah bapaknya adik atau kakaknya juga sudah meninggal, delalah si perempuan ini juga sebatang kara, nggak punya anak laki-laki, nggak punya kakak, nggak punya adik juga laki-laki yang bisa menikahkan gitu kan. Akhirnya didik-didik lah sama seorang laki-laki yang pengen nikah lagi tapi nggak pengen ruwet gitu kan. Wes nikah siri wae karo aku gitu kan. Nah nek nikah siri karo kowe waliku sapa gitu kan. Lah waline yo Gusti Allah no, disaksikan oleh malaikat-malaikat dan bintang-bintang di langit itu. Padahal dalam konteks wanita ini yang dia nggak punya bapak, nggak punya om, nggak punya anak laki-laki, nggak punya kakak laki-laki, nggak punya adik laki-laki, Nabi mengatakan as-sultanu waliyu liman la waliyalahu. Sultan, penguasa itu menjadi wali buat wanita yang nggak punya wali. Artinya mau nggak mau wanita yang seperti ini harus kembali kepada negara. Gak bisa dia kemudian nyari rumusan wali sendiri, gak bisa Pak itu. Bahkan ada sebagian orang, ngapunten seorang ustadz sampai gawe plang gede siap menjadi penghulu atas pernikahan siri. Daftar tok 3,5 juta Pak. Saya belum pernah daftar, mau tanya sama temen yang udah ke situ. Jadi registrasinya 3,5 juta, engko dewangi golek ke calone Pak. Nah, ketika itu konstruksinya enggak benar secara fikih, maka dikatakan oleh Nabi SAW, ayyumma mra'atin nakahat bi ghairi waliyuha. Wanita mana aja yang menikah tanpa walinya, kan wali nasabnya udah meninggal, maka dia harus kembali ke wali hakim. Kok ya ora gelem nganggo ustaz tadi yang bukan wali hakim, maka fanikahu batilun. Nikahnya batal. Sehingga wali hakim di negeri ini mau nggak mau harus kita terima, yaitu presiden negeri ini. Nah nggak mungkin presiden negeri ini nikahkan kita atau anak turun kita, maka diturunkan ke Menteri Agama, turunkan ke Kanwil Depak, terus sampai ke KUA tiap kecamatan, kemudian diamanahkan kepada para naib yang diresmikan dengan SK mereka. Itu Pak, itu. Inilah negeri kita yang seperti ini, maka kita doakan agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gua pilih cekap semanten yang saged